dimuliakan oleh Allah. Ingat, Papua Nugini. umur umat baginda Nabi Muhammad antara 60-70 tahun lewat. Itu mayoritas. Dan apabila ada yang lebih, berarti Allah berikan kepada orang tersebut bonus. Kalau kita melirik kepada umur umat-umat terdahulu, luar biasa. Ada dari mereka umurnya yang ribuan tahun, ada dari mereka umurnya yang ratusan tahun. Paling minimal umur umat Nabi Allah Isa alaihissalam 200 sampai 300 tahun. Luar biasa. Tapi kalau kita bandingkan untuk kita umur umat baginda Nabi Muhammad, seperempatnya pun tiada, antara 60-70 tahun. Kalau emang lewat, berarti itu Allah berikan bonus. Ada satu cerita di zaman Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang begitu luar biasa, Nabi Nuh alaihi salam min ulil azmi. Ada seorang ibu menangis dengan merintih luar biasa. Menangis seorang ibu tersebut dengan rintihan. Lalu ditegur oleh seorang pemuda, "Ya ummah, wahai seorang ibu, kenapa engkau menangis dengan rintihan yang begitu luar biasa?" Lalu sang ibu berkata, "Ilaika anni." Artinya kalau bahasa Arab itu ilaika anni, pergi kau jauh-jauh, jangan ngurusin aku, biar urusan ini aku sendiri yang menghadapi. Pemuda tersebut tidak ingin pergi, terus menanyakan, "Kenapa engkau menangis wahai ibu?" Lalu sang ibu tidak ada jalan keluar kecuali mengabarkan sebab menangisnya. "Jikalau engkau ingin tahu wahai pemuda, kenapa aku menangis detik ini, menit ini dengan merintih, karena tidak lama beberapa saat dan waktu aku punya anak masih bayi meninggal dunia dan umurnya 200 tahun. 200 tahun umat Nabi Nuh alaihissalam masih merah alias masih bayi. Coba kalau kita bandingkan untuk umur umat baginda Nabi Muhammad, kalau emang ada dari kita Allah panjangkan umurnya sampai lewat 100 tahun sampai 200 tahun, dijamin daging telinga sudah meler ke aspal. Benar apa tidak? Bola mata yang tadinya hitam akan menjadi hijau. Benar apa tidak? 200 tahun dari umur umat baginda Nabi Muhammad. Apa yang akan terjadi? Luar biasa. Tapi umat Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam 200 tahun masih bayi, masih kecil, masih orang. Luar biasa. Maka umur yang paling pendek umurnya umat baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi apabila para malaikatur rahman melihat umat Nabi Allah Adam masuk neraka, tidak heran. Melihat umat Nabi Allah Isa masuk neraka, tidak akan heran. Melihat umat Nabi Allah Nuh alaihissalam masuk neraka, tidak akan heran. Akan tetapi kalau si Ujang dan si Udin dari umat Nabi Muhammad masuk neraka jahanam, bingung para malaikat rahman, kok bisa umat Nabi Muhammad masuk neraka? Kok bisa? Kalau umat-umat yang lain tidak akan heran para malaikat rahman. Tapi kalau melihat si Ujang dan si Udin dari umat baginda Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka jahanam, bingung malaikat untuk memperhitungkannya. Kok bisa umat baginda Nabi Muhammad masuk neraka? Iya, kita umat Nabi yang paling pendek umurnya, kita akui. Kita umat Nabi yang paling kecil umurnya, iya, tidak kita ingkari itu. Akan tetapi walaupun umur kita umat baginda Nabi Muhammad seumur jagung, Anda perlu ingat keutamaan yang begitu luar biasa yang Allah tumpah ruahkan kepada kita wahai umat baginda Nabi Muhammad. An-nawmu ba'da subhi yudhabu barakata rizki wal umur li'anna barakata hadihil ummah fil bubur wa huwa ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi. Kenapa?
pagi, mulai sekarang hindarin. Bib, malamnya saya bergadang, ya udah paginya jangan tidur, ntar aja jam 12 sih tidur. Jadi besoknya kena tipes, seminggu tidur. Luar biasa. Itu solusi yang tepat ya bagi mereka tukang tidur. Gue kasih solusi yang enak. Jadi kalau emang ente tukang tidur, sekalian jangan tidur kena tipes, jadi lu seminggu tidur. Iya. Itu pun kalau selamat panjang umur. Kalau nggak selamat, lu tidur nikmat selama-lamanya lu. Luar biasa. Nah di sini juga bahwa tidur ini bawain, bukan ece-ece loh, manfaat. Ini bawain manfaat buat kita semua supaya kita tahu. Ini bukan tong kosong nyaring bunyinya atau dongeng, bukan. Atau saya dapatkan di koran, enggak pernah baca koran saya sekarang. Dan emang nggak ada yang jualan lagi. Kalau emang ada yang jualan, baca mungkin ya. Udah nggak laku lagi kok. Nah di sini dikatakan an-naumu ala thalathati anwa. Tidur itu terbagi menjadi 3 bagian. Ibu-ibu nyimak apa tidak? Ibu-ibu saya yakin subuh bangun. Tapi yang menjadi PR bapak-bapaknya mungkin begitu. Nah tidur itu terbagi menjadi tiga bagian. Ingat? Yang pertama naumatul kharaf. Ini yang pertama dinamakan tidur kharaf. Kalau bahasa Arabnya kharaf dan qaf. Lalu yang kedua naumatul khulub. Lalu yang ketiga naumatul humum. Lalu yang pertama yang dinamakan naumatul kharaf. Apa itu naumatul kharaf? Naumatul duha. Orang yang tidur di waktu duha, yaitu yang tidur di pagi hari. Itu menu yang pertama yang menghilangkan keberkahan dari rezeki kita dan juga keberkahan dari umur kita. Makanya lihat ayam, luar biasa. Subuh berkokok, jam 6 sudah kenyang merana. Luar biasa tuh ayam. Makanya kita kalah dengan ayam. Nah ini yang pertama, sangat tidak dianjurkan dinamakan naumatul kharaf, yaitu tidur di waktu duha atau di waktu isyraq ba'da subuh sampai terbit matahari. Itu bentuk tidur yang sangat tidak terpuji. Tapi kalau ada yang bertanya, Beb, sedangkan tidur di waktu tersebut nikmat. Iya, emang nikmatnya luar biasa. Itu waktu. Walaupun malamnya kita tidur 10 jam, kalau udah datang waktu tersebut, Allahu Akbar. Itu setan jenggot naga memberikan kipas-kipas membikin matanya luar biasa. Nah ini tidur yang tidak terpuji. Lalu yang kedua, tidur yang terpuji yang sangat dianjurkan, bahkan disunahkan dan mendapatkan pahala. Apa itu? Naumatul khulub, yaitu tidur yang bagus dan terpuji. Kapan itu? Itulah yang dinamakan naumul gailulah, tidur di waktu gailulah. Kapan itu waktu gailulah? Jam 10 sampai waktu duhur. Nah ini namanya tidur terpuji, bahkan tidur yang menyehatkan, bahkan itu hukumnya sunnah, mendapatkan pahala, dan itulah waktu yang dimana baginda Nabi Muhammad beristirahat. Jam 11 dong. Di waktu gailulah jam 10 sampai Palingan sampai itu. Karena di sini dikatakan amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biha ummatahu faqala ilu baina syaitan la taqil. Tidurlah gailulah, kata Nabi, karena sesungguhnya syaitan mereka tidak pernah tidur gailulah. Lalu bagaimana tidurnya syaitan? Dari subuh bablas anginnya sampai datang waktu maghrib. Berarti yang tidurnya kuat siapa dia? Setan. Lu susah banget ngomong setan. Emang datanya ada. Makanya kata Nabi, ilu gailulah kalian, tidur gailulah. Baina syaitan la taqil, sesungguhnya syaitan tidak melaksanakan tidur qailulah. Nah ini tidur yang terpuji, tidur yang bisa menghasilkan pahala, dan pula tidur yang membawa kesehatan untuk diri dan jiwa kita. Lalu menu yang ketiga naumatul humum,
Ini yang paling dahsyat, Bu. Ini yang paling dahsyat, Pak. Lebih keji daripada menu yang pertama, tidur di subuh hari atau di pagi hari, yaitu naumatul humuk. Humuk itu orang yang maruf hamak. Apa itu naumatul humuk? An-naumu ba'dal asri, tidur di waktu asar. Nah, ini menu atau motif tidur yang tidak terpuji, bahkan dampaknya tidak sepele, bisa membuat orang menjadi gila. Ini bukan omong kosong, bukan. Ini bukan cerita singkat, bukan. Oh, jauh amat kesetruknya, menakutkan itu ya. Nah, ini tidur yang ketiga, yang tidak terpuji. Maka di sini dikatakan la yanamuha illa sakronun aw majnun. Tidak akan tidur di sore hari kecuali mereka yang lagi mabok. Lalu yang kedua, mereka orang gila. Nah, ini boleh diselidiki. Coba lihat. Orang yang sering mabok kalau datang sore hari gimana posisinya? Dan juga di sini orang gila majnun boleh dicek. Karena kadang-kadang begini, pagi hari mereka hidup, tapi kalau sore hari jujur aja kita jarang melihat orang-orang gila berkeluyuran. Benar apa tidak? Ini sesuai fakta yang ada, boleh diselidiki. Karena di sini dikatakan la yanamuha illa sakran aw majnun, tidak tidur di waktu asar kecuali mereka dalam keadaan mabuk atau mereka majnun yang hilang akalnya, alias orang gila. Berarti orang yang tidur ba'dal asar menyerupai orang sekali kesurupai selamat, dua kali kesurupai selamat, tiga kali kesurupai yang ditakutkan dikatakan orang Gila. Awas hati-hati. Jangan tidur di waktu sore. Ini yang paling parah, yang luar biasa. Jangan tidur di waktu sore, ya. Maka di sini dikatakan, an-naumu ba'dal asri yurithul junud. Ini fakta. Tidur setelah asar atau di waktu asar itu akan mewariskan junud alias gila. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas. Jelas. Dan lalu di sini dikatakan, ana man talaha inda naumi ihda wa ishrina marratan aminatil kalailah minasyaitan wa min motil faja'ah wa mina baituhu minas sarigah. Ini ada manfaat nih, Bu, buat bapak-bapak nih. Barang siapa yang membaca sebelum tidurnya 21 kali dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sebelum tidur baca 21 kali. Apa manfaatnya? Aminah tilkal lailah minasyaitan, akan terjaga malam tersebut dari godaan dan gangguan syaitan. Maka banyak dari kita kalau setiap duduk tidur dikejar oleh siluman kalajengking. Ada dari kita kalau tidur diperluk ama kuntilanak. Bahkan ada yang dekapin ama pocong. Bahkan tidak sedikit dari kita tidur mimpinya dikili-kili ama tuyul. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Banyak nggak? Bangun tidur geludak-geluduk, mana semalam mimpi, kita kaget, mimpi apa nih? Mimpi orang soleh apa mimpi gila, gue dikejar-kejar ambil anjing ngapain nyungsung, luar biasa. Kan itu kebanyakan dari kita. Nih dengerin, indahkan tidurmu. Rugi kalau kau tidur dalam keadaan tidak sadar. Kalau kau tidak mendapatkan mimpi indah, rugi. Rugi ya, kalau kita tidur mimpinya dikejar anjing, dicium tokek, digigit sapi, rugi.
Lalu bagaimana supaya tidur kita terjaga, mimpi kita indah? Yang pertama, langkah yang pertama dalam keadaan wudu. Nah itu patuh. Jangan sampai Anda tidur kecuali Anda dalam keadaan suci. Wudu dulu biar hadas kecilnya hilang. Kalau sudah wudu itu tameng terbesar. Jangankan syaitan, emak engkomnya syaitan tidak akan bisa mendekat. Gak ada tuh istilah. Kalau emang orang tidurnya dalam keadaan wudu, tapi dengan syarat ya, wudunya benar-benar sempurna. Setelah wudu dia tidak melakukan maksiat atau memandang hal-hal yang tidak baik atau berpikir hal-hal yang buruk, bohong. Kalau dia mendapatkan mimpi yang tidak baik, bohong berarti. Paling minimal tidurnya nyenyak, tidak mimpi. Untuk mimpi yang tidak baik, bohong. Karena wudu tameng yang paling besar. Bahkan Al-Imam Sya'rani berkata, barang siapa yang istiqomah selalu dalam keadaan wudu, bukan hanya berwudu hanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dumina lahu bi husnil khatimah, maka orang tersebut akan dijamin matinya dalam keadaan husnul Fatimah. Jangan sepele. Ini kebanyakan dari kita, terutama wanita ya, pengen menimbulkan aura wajah sampai pakai susuk. Mending kalau susuknya harganya mahal, yang dijadikan susuk tusukan sate kayu, gimana mau cantik. Mau bikin aura wajah ngeluarin jutaan. Kadang dari kita datang ke dukun beranak, mbah bukakan dong aura wajah. Dukunnya aja bikin enak, mukanya gimana mau buka aura wajah? Benar apa tidak? Maka solusi yang murah pasti. Kalau Anda ingin menimbulkan aura wajah, jangan putus dari wudu. Kalau Anda selama 1 bulan istiqomah, kalau tidak keluar aura wajah, saya tunggu di rumah saya. Jangan main-main. Kenapa, Bu? Al-wudu makhudotun minal wado'ah. Kalimat wudu itu terambil dari kalimat wado'ah. Artinya wado'ah nur, yatala'la, yang terpancar. Berarti kalau Anda tidak putus dari wudu, dijamin aura wajahmu akan terpancar. Jangankan Pak RW, Pak Lurah pun akan naksir sama ibu. Luar biasa. Ini solusi yang tepat, luar biasa untuk membangkitkan aura wajah. Jadi jangan ngeluarin juta-jutaan, apalagi datang ke mbah-mbahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau sebelum tidur Anda membaca 21 kali dari basmalah alias bismillah, amina min mautil faja'ah, Allah akan jaga Anda dari kematian dadakan. Dan kita sudah berada di zaman yang dimana salah satunya tanda-tanda hari kiamat, banyaknya orang mati dadakan. Contoh, lagi duduk di sebelah bom mati. Nah itu contoh ya. Makan besi atau geget mati, itu contoh. Ini ada saudara-saudara kita lagi ngobrol baru ketemu, pulang ke rumah tahu-tahu mati. Lagi makan es krim mati. Lagi duduk nggak ada sebab mati. Ini karena sudah kita dengar di mana-mana. Nah ini tanda mautul fajr. Ini salah satu tanda bahwa kita sudah berada di zaman akhir atau akhir zaman. Tanda-tanda tersebut sudah banyak nampak dan kita lihat, dengar dengan mata telinga kita, di depan kita, di belakang kita, atau di media-media yang serba canggih yang kita lihat sekarang. Luar biasa. Nah, kalau Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum Anda tidur, Anda terjaga dari mati dadakan. Mudah-mudahan Allah selamatkan, amin. Lalu yang ketiga, nih ibu-ibu, bapak-bapak, wa umina minas sariqah. Kalau Anda baca 21 basmalah sebelum tidur, walaupun Anda tidurnya di video akan terjaga
menjadi dua. Yang 11. Ada yang maling rupanya danta seperti si Ujang sama si Udin. Ada yang maling mukanya remeng, tuyul, setan, bayul beserta saudara-saudara. Jadi maksud di sini terjaga dari maling tersebut, entah itu dari tim tuyul dan sekutunya CS-nya mantu dan keponakannya, atau dari tim manusia yang ingin berbuat jahat, terjaga dari itu 21 kali kau baca basmalah sebelum kau menutupkan matamu untuk tidur. Jelas apa tidak? Iya, udah tahu. Jelas apa tidak? Jelas. Ibu-ibu bisa dipahami? Bisa dipahami apa tidak? Bisa dipahami apa tidak? Masya Allah, tabarakallah. Nah, maka dari itu jamaah musola Darus Sa'adah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan silaturahmi yang berbahagia ini menjadi silaturahmi yang manfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang dimana Allah akan terus perjumpakan kita di dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini membangkitkan di dalam hati-hati kita